Berita ini juga nggak mungkin muncul begitu saja. Berita ini pasti muncul ada dari awal tuh sudah ada dugaannya. Nah, kebetulan IPW melaporkan adanya dugaan dana mengalir dari gratifikasi cashback 16%, kurang lebih senilai 100 miliar. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku enggan memandang sisi muatan politis di balik pelaporan terhadap capresnya Ganjar Pranowo ke KPK. Menurutnya, biarkan hal tersebut berjalan di KPK. Mahfud MD mengaku tidak tertarik mengomentari apakah di balik pelaporan ini ada muatan politik atau tidak. Ia hanya menegaskan jika dirinya sudah bertanya langsung kepada Ganjar soal kasus tersebut. Menurutnya, Ganjar sudah membantahnya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan terkait kasus dugaan gratifikasi ke KPK. Tidak hanya itu, mantan Direktur Bank Jateng Supriyatno juga dilaporkan atas kasus serupa. Pelaporan terkait dugaan gratifikasi Ganjar dan mantan Direktur Bank Jateng itu dilayangkan oleh Indonesian Police Watch atau IPW. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, nilai kasus dugaan gratifikasi yang diduga melibatkan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah itu mencapai 100 miliar rupiah. Menurutnya, dugaan gratifikasi berasal dari perusahaan asuransi yang berkaitan dengan Bank Jateng. Jumlah cashback itu dikatakan Sugeng berkisar 16% dari nilai premi. Jumlah itu selanjutnya dialokasikan ke 3 pihak. Dikonfirmasi terpisah, Ganjar membantah dan mengaku tidak pernah menerima gratifikasi seperti tuduhan yang dilayangkan IPW. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lek, tak ceritani lek berita viral pol ki lho lek Pak Ganjar iku dilaporne nang KPK karo IPW. Dadi aku ora percaya. Purane juga lho ya. Aku nggae kacamata. Soalnya aku silau ndelok beritane ra kuat, gak masuk, gak kuat. Aku sih ora percaya lek Pak Ganjar menerima gratifikasi ngene iki ora percaya. Soalnya aku ora kenal. Lek kenal mbuh maneh. Cuman harapanku adalah nantinya itu bisa ditepis lah hal-hal kayak gini karena Indonesia ini semakin amburadul merene iki ndaluk ngene ditentang karo ngene iki ditentang karo iki atau bahaya. Yang pertama, bangsa Indonesia tetap bersatu, rakyat tetap happy, Pak Ganjar tidak terbukti ya kan, insya Allah loh ya, insya Allah 99% lah ya, insya Allah. Ikut, tetap semangat untuk Pak Ganjar, tetap solid, semangat Indonesia, NKRI harga mati. Ganjar Pranowo dilaporkan atas dugaan gratifikasi 100M dengan nilai 100M guys. Waduh, gimana nih? Ini perpolitikan kita lagi tensinya tinggi, lagi tensinya panas banget ini. Aduh, kasih kipas lah, slow. Jadi yang melaporkan ini tuh IPW guys. Dan menurut realpolitik.com ternyata ketua dari IPW ini adalah politisi PSI. Nah, apakah ini adalah counter attack dari kubu sebelah yang mana sebelumnya ini Ganjar Pranowo dengan tim suksesnya itu berkoar-koar terkait dengan isu hak angket DPR guys. Dan apakah ini adalah serangan balik dari kubu sebelah yang diserang isu hak angket tersebut oleh Pak Ganjar Pranowo beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu? Ya, kita tidak tahu ya. Nah, menurut kalian gimana ini guys? Menurut kalian gimana ini? Apakah nanti Ganjar Pranowo ini akan ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus ini? Ataukah nanti ini bisa menjadi suatu bumerang yang akan menyerang kubu sebelah sendiri tuh? Kita nantikan saja ya. Yang jelas ini tensi lagi tinggi, jadi kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Aduh, Ganjar, lu tuh ibaratnya kayak udah jatuh ketiban tangga gitu loh. Pertama, lu cuma dapat suara 16,sekian%. Kedua, lu tuh kayak udah nggak begitu didukung sama PDIP, terutama sama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketiga, lu bahkan udah nggak didukung sama cawapres lu sendiri Pak Mahfud MD, ya. Dan sekarang lu dilaporin IPW ke KPK soal kasus suap 100 miliar. Gila, itu gede banget anjir. Udah Ganjar, kata gue juga lu stop angkat
angket, karena itu nggak akan merubah hasil KPU, ya, nggak akan merubah sama sekali. Lu dengerin tuh kata cawapres lo, kata mantan cawapres lo, ya, Pak Mahfud MD. Sorry, ini karena Pak Mahfud MD juga pernah bilang, saya mantan cawapresnya Pak Capres Ganjar Pranowo. Itu juga para pendukungnya yang 16% gimana sih? Bantuinlah capresnya, ya patungan lah atau gimana gitu loh, ya kan? Makanya kalau dukung capres itu yang anti suap, ya, anti korupsi kayak Pak Prabowo tuh anti suap, ya, nggak bisa disuap dia karena cuannya udah banyak cuy. Setiap kali ada fakta, setiap kali ada suatu berita yang dia nyenggol dari paslon, terutama 03, itu pasti rame banget, heboh banget, gue panik gitu aja. Berita ini juga nggak mungkin muncul begitu saja. Berita ini pasti muncul ada dari awal tuh sudah ada dugaannya. Nah, kebetulan IPW melaporkan adanya dugaan dana mengalir dari gratifikasi cashback 16%, kurang lebih senilai 100 miliar yang mengalir ke perangkat pemerintah daerah Jawa Tengah. Dan pada saat itu Pak Ganjar ini sebagai gubernur, begitu loh, baru diduga. Udah pada panik pendukungnya. Ya udah, gue dikatain soal politik, gue dikatain bacot lah. Lah kan ini kan yang ngomong IPW bukan gue. Gini ya, kalian ngata-ngatain orang penculik HAM, kalian ngata-ngatain orang bocah ingusan. Lah sekarang ada IPW yang menduga hal seperti ini terus diangkat beritanya, lu ngata-ngatain juga. Emang junjungan lu nggak bisa salah gitu? Kocak ya orang-orang nih. Diikutin aja beritanya gimana, kelanjutannya seperti apa, gitu aja dong, repot Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Wow, luar biasa. Bravo untuk IPW, Indonesia Police Watch, karena telah berani mengungkap dan melaporkan ke KPK mengenai adanya dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan ex-dirut Bank Jateng. Luar biasa. Ini nggak main-main kawan-kawan, dugaan gratifikasinya 100 miliar rupiah, bayangkan 100 miliar itu kalau dipakai untuk subsidi kesehatan, berapa banyak orang yang bisa ketolong, ya? Dan kalau bayangkan bisa dipakai untuk beli beras, sekarang kan kita lagi susah beras, bayangkan beras, berapa ton beras itu yang bisa dibagikan ke masyarakat, ngeri sampai merinding aku nih, aduh. Pak Ganjar, benar nggak ini semua? Isu ini benar nggak sudah berapa hari bergulir di tengah masyarakat? Tapi Bapak tidak sedikit pun nongol langsung menghadapi wartawan dan klarifikasi benar apa tidak ini gitu loh. Ya jangan seperti sekarang Bapak hilang di telan bumi. Kemarin aja hak angket cepat kali, pemilu curang cepat kali nongol. Tiba kayak gini hilang. Saya juga kasihan kawan-kawan ya, melihat Pak Ganjar ini. Saya kalau jadi Pak Ganjar, aduh Tuhan, ya kemarin kalah pilpres, terus tiba-tiba dilaporkan ke KPK, aduh, jangankan nasi kena sop ya, air putih pun kayaknya nggak ketelan, muntah langsung, ya. Karena kalau sudah dilaporkan ke KPK berarti berpotensi akan apa? Akan jadi tersangka, ngeri. Aduh, seram kali. Apakah benar yang Bang Fahri Hamzah bilang? Setelah Pilpres satu putaran selesai akan ada capres yang jadi tersangka. Kita tunggu kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ganjar Pranowo terbongkar kasus suap dan gratifikasi. Ini hari ini terbongkar. Kalau IPW sudah membuktikan praduga kalau si Ganjar ini yang kemarin ikut-ikutan jadi cawapres tahun 2024 untuk menyaingi Prabowo dan Gibran yang udah kalah, yang orang-orang dia itu yang nggak setuju kalau dia kalah, udah kebongkar, udah ketahuan, menggelapkan, menyuapkan gratifikasi uang 100 miliar dengan gubernur itu kepala bank di Jawa Tengah, bank utama, kerjasama mereka untuk mengobrak-abrik uang suap ini dengan orang-orang pejabat-pejabat daerah lah. Si Ganjar ini sorotan untuk kalian juga ya, partai yang mendukung si Ganjar ini. Kemarin kita kan dengar itu banyak masyarakat dari negara seberang mengatakan kalau kita memilih pemimpin yang tidak ada cacat, yang tidak ada koruptor, itu
Itu pilih aja yang 03 katanya, tapi sekarang terbukti. Udah kan, dari 2014 sampai detik ini, uang gratifikasi, uang suap ini sudah diterima si Ganjar 100 miliar. Ini terbukti, tahun demi tahun mereka pejabat-pejabat ini sudah menyelenyapkan uang bangsa negara ini. Jadi dengan adanya undang-undang yang akan dikeluarkan untuk mereka yang mengorupsi, untuk para koruptor dan untuk para pencuri aset negara ini, cocok kali kalau presiden yang sudah terpilih ini 02 membuat undang-undang ini berjalan dengan lancar. Apalagi kalau katanya partai PSI ini juga akan membongkar, akan meluruskan, akan benar-benar membuat undang-undang untuk orang para koruptor ini. Jadi saranku, menurut aku ini cocoknya para koruptor ini kayak manakan hukumannya, diginikan kan biar jerah, dimiskinkan para koruptor ini. Oh, kalian semua para pejabat, supaya masyarakat makmur, biar jangan ada demo-demo ini. Jadi kalian yang para demo yang tetap mengusung 0103, tolong berhenti. Semuanya masyarakat yang mau bekerja terhalang, semuanya masyarakat yang ingin bekerja, yang ingin ibadah terhalang akibat kalian yang suka mendemo-demo tadi. Terima saja, tidak ada pejabat yang sekarang ini yang lurus-lurus, semuanya berantakan, semuanya menghabiskan uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Jadi menurut kalian, pendapat kalian kayak mana si Ganjar ini? Ditarik atau diambil atau dirampas sebalik uang 100 miliar ini? Ganti rugi ya Pak Ganjar, harus berbunga Pak untuk kesejahteraan masyarakat, iya kan? 100 miliar udah Bapak gunakan, coba dikasih sama aku 100 miliar itu, balikkan ke negara yang jadi 1 triliun dalam tempo 5-6 tahun. Cocok kalian rasa